Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Andriani dari jurusan Sosiologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Tujuan saya di sini sebagai salah satu tugas dari mata kuliah Pemikiran Politik Islam. Di sini saya akan sedikit memaparkan penjelasan mengenai Islam dan hak asasi manusia. Sebelum jauh menjelaskan kepada inti pokok materi, saya di sini akan menjelaskan apa itu hak dan apa itu kewajiban pada ranah masyarakat. Hak merupakan segala sesuatu yang harus didapatkan oleh seseorang, karena hak itu memang seharusnya segala sesuatu yang sudah didapatkan oleh setiap orang pada dirinya masing-masing. Sedangkan apa itu kewajiban? Kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilaksanakan, dipatuhi, diikuti oleh seseorang. Nah, sebelum seseorang itu mengambil atau menagih haknya, bisa dilihat dulu apakah seseorang itu sudah memenuhi kewajibannya atau belum. Misal kewajiban sebagai warga negara. Nah, di situ kan pada diri seseorang itu dalam artian kewajiban sebagai warga negaranya itu apa. Nah, maka dari itu antara hak dan kewajiban itu bisa dikatakan adil apabila keduanya sudah terpenuhi. Selanjutnya penjelasan pada materi inti pokok. Di sini saya akan menjelaskan bahwa pada saat ini hak asasi manusia dan demokrasi itu menjadi isu penting dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Bahkan perlindungan HAM pada saat ini merupakan prasyarat bagi kerjasama antar internasional. Hak asasi manusia dan demokrasi ini merupakan dua hal yang saling berkaitan. Demokrasi tidak bisa eksis ataupun tidak bisa berjalan tanpa adanya hak asasi manusia. Begitupun sebaliknya, hak asasi manusia pada umumnya tidak sepenuhnya terlindungi tanpa adanya demokrasi. Hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan hak moral dan bukan hak politik. Oleh karenanya, seseorang bisa hidup meski tanpa adanya organisasi politik. Gagasan bahwa ada hak-hak tertentu yang apakah diakui ataupun tidak menjadi milik seluruh umat manusia sepanjang waktu dan di semua tempat. Ini merupakan hak-hak yang mereka miliki hanya dalam mereka menjadi manusia, terlepas dari kebangsaan, agama, seks, status sosial, jabatan, kekayaan, ataupun perbedaan karakteristik etnis, kultur, ataupun sosial lainnya. Konsep HAM kemudian berkembang tidak hanya berkaitan dengan hak-hak sipil dan politik secara tradisional, tetapi juga dengan hak-hak ekonomi dan sosial. Memang gagasan HAM pada waktu itu muncul sebagai penolakan campur tangan terhadap kepentingan individu, terutama yang dilakukan oleh negara, yang kini dikenal dengan istilah negative rights. Kemudian dalam perspektif Islam, konsep HAM itu dijelaskan melalui konsep maqasid al-syariah atau tujuan syariah yang sudah dirumuskan oleh para ulama masa lalu. Tujuan syariah ini adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dengan cara melindungi dan mewujudkan serta melindungi hal-hal yang menjadi keniscayaan mereka, serta memenuhi hal-hal yang menjadi kebutuhan dan hiasan mereka. Bisa disimpulkan bahwa sejak awal Islam telah mengakui eksistensi adanya hak asasi manusia, karena Allah telah menjadikan manusia sebagai khalifah di atas bumi ini dan menganugerahinya dengan martabat yang tinggi di atas makhluk-makhluk lain. Karena di situ dijelaskan bahwa Allah telah menjadikan manusia sebagai khalifah di atas bumi ini dan menganugerahinya dengan martabat yang tinggi di atas makhluk-makhluk lain. Islam pun memerintahkan kepada umatnya untuk saling melindungi
untuk saling menghormati antar sesama umat manusia. Sebagai salah satu negara muslim, seluruh komponen bangsa Indonesia di era reformasi ini telah berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya perlindungan dan penegakan HAM yang sejalan. Namun, sampai saat ini masih ada saja permasalahan mengenai konsep HAM. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk mengatasi persoalan ataupun permasalahan mengenai kendala dan tantangan tersebut. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.